anak muda seger buger, suruh angin untuk mengirimkan aku saat ini juga secepat kilat ke Cina, bagian bumi di wilayah mana dia dituliskan akan mati, akan wafat. Ini mohon maaf saya sebut mati supaya kita tidak takut kata-kata itu dan kita menempatkan proporsinya ya dengan tepat. Jadi kita ini sudah ada catatannya, sudah menyimpan tanah di mana kita akan mati nantinya. Dan kita pasti mati di tanah itu. Jadi udah, nggak usah takut apapun. Ya, bahkan andai kata kita bersembunyi di balik matahari sekalipun. Dan ini ada kisahnya. Ya, yang pertama, kisahnya di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman suatu hari kedatangan tamu. Nabi Sulaiman juga ada tamu, seorang anak muda. Anak muda seger buger, sehat walafiat dan gagah. Ya. Nah, tiba-tiba ada orang masuk ke ruang tamunya ya, Nabi Sulaiman. Diam aja dia, tiba-tiba masuk. Terus kemudian tiba-tiba melihat si anak muda tadi. Mungkin dia nggak maksud melotot, tapi si anak muda itu merasa dia melototin si anak muda tadi. Dipelototin, dia sampai ketakutan. Aduh, ini siapa sih gitu? Siapa, nggak kenal, wajahnya misterius. Kenapa kok melototin saya, kata si anak muda itu dalam hati. Tiba-tiba si orang tadi tiba-tiba pergi. Udah tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi setelah melototin si anak muda tadi sambil mungkin melihat masih ngobrol nih gitu. Terus dia pergi. Kemudian apa? Si anak muda tadi kan harusnya sedang dianggap di Palestina ya. Di Palestina. Kemudian dia sedang berhadapan dengan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman adalah seseorang Nabi yang dikaruniai kemampuan untuk memerintahkan angin. Secepat kilat, apapun bisa lakukan. Bangun apapun sehari jadi, itu bisa. Ya, itu Nabi Sulaiman. Menggerakkan jin, bisa. Berbicara dengan binatang, bisa. Akhirnya si anak muda tadi begini. Nabi Sulaiman, siapakah lelaki tadi? Kok dia datang-datang terus melototi aku gitu? Itu sebenarnya dia adalah malaikat maut gitu, kata Nabi Sulaiman gitu. Wah, tambah ketakutan si anak muda tadi. Terus gini, wahai Nabi Sulaiman, boleh dong turutin permintaan aku gitu. Apa permintaanmu? Tolong dong suruh angin untuk mengirimkan aku saat ini juga secepat kilat ke Cina, kata si pemuda tadi. Baik, itu karena permintaannya dia. Langsung dikirim, panggil angin, dikirim ke Cina secepat kilat. Pesawat terhebat manapun saat ini kalah. Saat itu juga sampai Cina. Dan beberapa saat kemudian, malaikat maut datang lagi ke Nabi Sulaiman, berkunjung lagi. Kemudian begini, wahai malaikat maut, kenapa engkau tadi kok datang tiba-tiba, terus melototi anak muda tadi, gitu. Kemudian kata malaikat maut, dia berkata begini, wahai Nabi Sulaiman, jadi aku ini beberapa hari ini ngikutin si anak muda tadi. Dan aku tuh heran, aku ini sudah dapat catatan. Aku harus nyabuk nyawa anak ini pada beberapa detik atau beberapa menit setelah tadi malaikat maut datang ke tempatnya Nabi Sulaiman. Aku tuh heran, kok dia masih di sini ya? Kok ada di Palestina ya? Kok sedang menghadap Nabi Sulaiman? Kenapa kok heran? Lihat di catatannya loh Nabi Sulaiman, ditulis bahwasanya dia meninggalnya di Cina. Lah kok beberapa detik sebelumnya atau beberapa menit sebelumnya dia kok masih ada di Palestina? Lah itu zaman dulu. Kalau sekarang mungkin malaikat maut berkurang keheranannya, ya kan? Oh, mungkin nih ntar lagi naik pesawat ke Cina misalnya dan sebagainya, ya kan? Atau ternyata biasanya keliling kemana, pas hari itu dia nggak keliling karena ternyata kadang loh ini loh jadwalnya dia ke Cina. Kok dia masih tidur aja, ibarat kata begitu, udah nungguin di Cina. Oh ternyata catatannya memang sedang tidur di atas ranjang tempat tidurnya sendiri, Masya Allah. Nah itu kita nggak tahu dan udah ada catatannya, nggak usah takut. Yang terpenting itu bukan kapan dan di mana. Yang terpenting itu gimana kita ini matinya, kita ini gimana. Itu yang perlu kita takutkan dan akhirnya takutnya dalam bentuk persiapan gitu. Akhirnya apa? Iya. Pantesan. Tadi itu karena dia ketakutan, wahai malaikat maut, si pemuda tadi minta tolong kepada aku untuk mengirim dia ke Cina pakai angin. Ya Nabi Sulaiman, aku sudah mengambil nyawanya. Barusannya habis ngambil nyawa dia di Cina. Terus saya mampir ke sini lagi. Kata malaikat maut, bayangkan.